Halo masyarakat hukum Indonesia, Hotman Paris sebagai tim kuasa hukum keluarga Vina mengajukan protes karena sekarang ini fokus pembahasan adalah untuk membebaskan para terpidana dan para tersangka. Orang sudah melupakan untuk menangkap pelaku, siapa sebenarnya pelaku sebenarnya atas pembunuhan penganiayaan tersebut. Kita usulkan dari awal sudah mengatakan bentuk tim pencari fakta. Karena apa? Keluarga korban menurut hukum Indonesia tidak berhak mengajukan pra peradilan, tidak berhak mengajukan banding, tidak berhak mengajukan kasasi dan PK. Karena kepentingan dari keluarga korban menurut hukum Indonesia diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan. Ya. Jadi sekarang ini keluarga korban hanya pasrah mendengar bahwa bukan itu pelakunya, bukan terpidana, bukan pelakunya. Bagi keluarga korban tidak masalah siapapun yang ditangkap asal benar-benar dia pelaku, asal benar-benar dia pelaku. Tapi melihat berita acara tahun 2016, itu kuncinya. Harus benar-benar diperiksa semua penyidik di 2016 siapa yang membuat BAP itu. Siapa yang membuat BAP itu? Kenapa ada 3 pelaku DPO? Apakah pernah 3 pelaku DPO tersebut pernah dipanggil? Pernah nggak didatangi? Pernah nggak dipanggil sebagai saksi atau apa? Berkasnya di mana? Kalau dia DPO, kenapa begitu di BAP itu begitu rapi semua peranannya? Kalau memang dia fiktif, bagaimana di dalam BAP 2016 diatur semua siapa yang merkosa duluan, naik motor apa? Orang sudah minum-minum, sudah mungkin agak sedikit mabuk, kok masih ingat siapa bonceng siapa, siapa motor siapa, terus jenis motornya pun tahu di BAP, cara memperkosanya pun sangat rapi. Ya, kok tiba-tiba pelaku tersebut dibilang fiktif padahal dalam BAP 2016 sangat rapi semua secara terdetail. Jadi bentuk tim pencari fakta, periksa semua tim yang memeriksa, tim penyidik yang memeriksa di BAP 2016. Kuncinya di situ. Ya. Kalau profesional ini kemarin di baju ini ada bajunya pelaku ini pasti ada loh darah korban. Makanya aku bilang ada nggak polisi mengatakan di bajunya Peggy Setiawan, kalau Peggy Setiawan dituduhkan kan adanya darahnya korban. Kalau ada ya saya masih tanda tanya. Ini tidak dilakukan. Bahkan aku bilang dikatakan Peggy Peron ini kan menusuk menggunakan samurai. Mana samurainya? Ada nggak sidik jarinya Peggy Setiawan di sana? Nah, ini hanya modal KTP, KK, ijazah karena desakan dari orang karena ada ini viral di film. Dicari orang lemah. Nah, ini jangan sampai terulang lagi. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi penegak hukum. Jangan. Kasihan. Kasihan banget. Apalagi ini ancaman nggak tanggung-tanggung, Mas. 340. Hukuman mati. Hukuman mati seumur hidup. Makanya saya bilangnya tuh yang 6 orang itu, Mas ya. Kalau memang butuh tenaga saya siap saya bantu. Saya siap saya bantu. Karena kan ini kan kasus ini melibatkan yang sudah jadi terpidana itu kan banyak. Ya. Ya, apakah seharusnya harus lebih mudah ya? Bukan suatu kasus yang apa ya? Yang rumit mencari orang yang sulit. Mencari orang Karena yang sulit. pasti itu satu geng. Satu geng itu ya kita kalau satu tongkrongan pasti kenal lah Pak. Rumahnya di mana? Orang tuanya siapa? Kenapa ujuk-ujuk dapatnya Peggy Setiawan gitu? Ya kan tersangka atau terdakwa ini yang sudah ditahan ini kan mereka terpidana ini mereka satu geng Pak. Kok rasanya kenapa sulit sekali gitu? Kenapa akhirnya Peggy Setiawan? Ya kalau kita satu tongkrongan kita tahu lah, oh rumahnya Pak Marwan ada di daerah sana, orang tuanya ini gitu. Dan memang saya bilang ini banyak nggak masuk di akal, Mas. Yang kasus ini banyak nggak masuk di akal ini saya bilang. Kan beberapa hari habis pembunuhan itu, masa iya sih kalau dia memang membunuh, yang orang-orang yang sekarang dihukum ini, masa iya sih di nongkrong tempat dia di depan SMP 11 lagi, pasti ini menghilang dulu dong. Nah ini kita menggunakan logika. Kita nggak usah kita bicara hukum dan logika kita pakai. Sebenarnya di sana. Dan di sini saya bilang, saya menyayangkan juga kenapa si Rudiana ini, sebenarnya Rudiana harus diperiksa, benar-benar ini. Rudiana ini awalnya kan setelah kan kecelakaan tunggal nih, katanya kan dimakamkan. Setelah itu Rudiana ini kan dititip pesan nih kepada saksi lah ya, nggak usah saya sebutkan namanya. Saksi dia mengatakan kalau kamu ketemu nama siapa pembunuh anak saya,
hubungi saya. Dikasih nomor HP dia. Tahu-tahu menghubungi ke Rudiana. Ini kan kesalahan menurut saya, ini bukan tertangkap tangan. Menghubungi ke Rudiana mengatakan ini ada orang yang membunuh anak bapak. Ditangkap sama Rudiana. Dan Rudiana ini dalam putusan pengadilan ya. Anggotanya Rudiana sendiri mengatakan kalau Rudiana menyiapkan surat perintah. Loh, saya bilang kok Rudiana bikin surat perintah? Dan Rudiana ini jabatannya kanit narkoba loh, bukan kriminal umum. Dan bukan tugas dia loh membuat surat perintah, Kapolres. Nah makanya saya tanda tanya juga, Kapolresnya kemana sih? Bahkan Kapolresnya 2 orang Kapolres itu ya, 2 Kapolresnya naik bintang semuanya sekarang ini. Perkara ini nggak selesai, kok dinaikkan bintang, dijadikan jenderal. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi saya. Iya saya boleh dibilang saya protes lah. Kasus ini aja nggak selesai kok dijadikan ini. Lebih parah lagi saya bilang ini yang dia menyiapkan buat surat perintah sendiri. Masa nggak tahu Kapolresnya? Kemana aja Kapolresnya? Ini kan kalau saya menjadi Kapolres, saya sikat. Nggak ada saya anak buah kok main bergerak sendiri. Nah, maksudnya ini ada kelihatannya kan ada. Makanya saya bilang kalau ada tim pencari fakta yang mandiri, yang independen, periksa mulai dari Rudiana ini, info-info yang ada tuh ditampung. Jadi, ada apa sih sebenarnya terjadi perkara ini? Apakah ada memang ada isu yang kan banyak berkeliaran nih kasus ini kan?